Mari bergabung dalam program The Journey of Haramain with Umroh bareng ANB Angkatan Kedua. Insya Allah akan diberangkatkan akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Mohon penjelasannya Ustaz bagi kami yang bekerja. Bagaimana, ini di luar tema ya Ustaz, bagaimana batasan istilah tersebut Ustaz? Misalnya kita dalam keadaan meeting atau kita sedang membahas sesuatu yang memang harus kita bahas, dan di situ kita dalam satu ruang itu ada laki-laki dan perempuan Ustaz. Nah, itu batasannya bagaimana itu disebut istilah yang mungkin menjurus ke hal yang tidak baik Ustaz, terkait syariat. Baik. Tayyib. Pertama yang kita tekankan adalah di situ tidak boleh hanya dua orang. Karena Nabi SAW melarang jangan sampai seorang lelaki berkhalwat berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, sehingga berduaan tidak boleh. Yang kedua, apabila ada seorang lelaki yang dia harus rapat dengan wanita, selain tidak boleh berduaan, yang kedua adalah mereka harus jaga jarak, jaga posisi. Sehingga wanita ada posisi tersendiri, lelaki ada posisi tersendiri. Yang ketiga, dalam hal ini mungkin pihak wanita bisa menggunakan tutup wajah agar interaksi bisa lebih ideal, dalam arti ketika bicara dan apa gitu, dia tidak nampak mukanya. Insya Allah itu yang lebih baik. Dan kami sarankan demikian karena tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan illa ma dhahara minha. Perhiasan yang boleh ditampakkan hanyalah perhiasan yang dhahirah. Dan itu adalah pakaiannya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ada waktu lagi Ustaz. Kebetulan ada pertanyaan. Oke, silakan. Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana dengan seorang guru atau pendidik akhwat yang diharuskan bertemu banyak orang atau murid yang majemuk campur laki-laki dan perempuan, bahkan terkadang bertemu wali murid yang laki-laki, dan di sana di sekolah atau lingkungan pemerintah tidak memungkinkan memakai cadar. Bagaimana Ustaz? Apakah hal tersebut dapat dimaklumi atau dimaafkan? Jazakallahu Ustaz. Nah, ini salah satu resiko ya ketika wanita itu menjadi atau dia berkarir ya di lingkungan kerja yang umum, di mana di situ campur antara laki dan perempuan, dan tidak mungkin untuk dipisahkan, dan juga tidak mungkin menggunakan cadar misalnya. Itu dilema yang sangat banyak terjadi. Ya memang idealnya wanita itu tidak kerja karena dia diminta oleh Al-Quran untuk di dalam rumah. Sehingga karena diminta oleh Al-Quran untuk di dalam rumah, idealnya berarti wanita itu tidak kerja. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur kerja? Ya, kalau resign kan nggak segampang itu. Jika memang demikian realitanya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau bisa misalnya rapat dengan menggunakan hijab, insya Allah lebih bagus. Atau beliau ngajar hanya di kelas wanita, insya Allah lebih bagus. Wallahu a'lam.